Shalom. Selamat pagi Amang Inang, saudara terkasih. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera penuh sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas berkat kasih Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pagi ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan buat kita hari ini, Senin 15 September 2025, terambil dari 2 Korintus 6 ayat 2, yang dibacakan anak Huria kita. Nats renungan harian Senin 15 September 2025 diambil dari 2 Korintus 6 ayat 2. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam bahasa Batak Tidok, ai tidok do ditiki parasian do ho hutangihon, jala diari haluaon do ho hurupi, noeng ma tongon tiki parasian, noeng ma ari haluaoni. Amin. Perikop untuk firman Tuhan buat kita di pagi ini ialah Paulus dalam pelayanannya. Walaupun banyak menghadapi kesulitan, Rasul Paulus selalu memperlihatkan kualitas iman dan hidup yang selalu tabah dan berlapang dada saat menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berlawanan dengan Injil Kristus. Ia tetap setia dan bertanggung jawab dalam memberitakan Injil Kristus. Semua pekerjaannya dilakukan dengan tanggung jawab sebagai pelayan Kristus. Tidak sia-sia Tuhan Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Betapa berarti dan berharga tahbisan yang dia terima. Dan tidak mempermainkan pekerjaan walau berat tantangan dan hambatan yang dihadapinya. Ketika Paulus berkata, sebagai orang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, hendak memperlihatkan kepada para pelayan Kristus yang ada di jemaat Korintus betapa beratnya tekanan dan kesulitan yang mereka hadapi saat mereka memberitakan Injil Kristus. Bahkan nyawa mereka sendiri sering terancam oleh orang-orang yang tidak menginginkan lajunya pekabaran Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus tidak pernah menyerah dan tidak mau berkompromi dengan pihak penantang atau dengan penguasa yang menginginkan agar menghentikan misi penginjilannya. Dalam setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi, Rasul Paulus selalu mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga, yang kemudian dia bagi-bagikan kepada pelayan Kristus, sehingga mereka tetap kuat dan tak tergoyahkan oleh tantangan dan kesulitan yang datang dalam pelayanan mereka. Perkataan sebagai memperlihatkan tantangan dan kesulitan itu belum terjadi. Tetapi jika itu pun terjadi, maka para pelayan Kristus tidak bisa dikalahkan oleh penderitaan yang datang dalam hidup mereka, sebab Kristus telah mengalahkan dunia ini. Amang Inang saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita sebagai pelayan Kristus bersukacita dan tetap bersemangat dalam memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang diminta Tuhan kepada kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu di pagi ini yang mengingatkan kami Bapa dan menguatkan kami Tuhan untuk senantiasa berpegang kepadamu dalam setiap pencobaan yang kami hadapi. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak remaja Naposo, keluarga lepas keluarga dimanapun berada, biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Tuhan memberkati dan mencukupkan Tuhan setiap yang kami perlukan. Berdoa kami Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit, juga yang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan sehingga Tuhan boleh beraktivitas kembali dengan sehat. Bapa yang baik, setiap pergumulan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memampukan kami, sehingga kami Tuhan dapat menjalani hari-hari kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terimalah Bapa yang baik, ketika kami Tuhan berserah, meminta dan memohon kepadamu. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.